saya akan menerangkan tentang materi peluang yang terdiri dari 4 submateri. Yang pertama ada pengantar teori peluang, yang kedua ada nilai peluang, yang ketiga peluang bersyarat, dan yang materi terakhir distribusi peluang dan nilai harapan. Nah, di sini saya akan menerangkan tentang pengantar teori dan peluang. Nah, teori peluang dikembangkan pada abad ke-17 oleh ahli matematika dari Prancis yang bernama Pierre de Fermat dan Blaise Pascal. Awalnya, teori peluang dimulai dari permainan judi atau permainan yang bersifat untung-untungan. Dalam teori peluang, banyak dijumpai soal-soal yang berkaitan dengan uang logam, dadu, kartu, bridge, dan lain-lain. Tujuan mempelajari teori peluang agar siswa dapat menjelaskan konsep-konsep dasar teori peluang supaya lebih mudah dipahami dan melatih kemampuan siswa dalam hal berolah pikir. Pengertian ruang sampel dan kejadian. Ruang sampel merupakan seluruh kemungkinan yang terjadi dalam suatu percobaan. Contoh, pada percobaan pelemparan sebuah dadu, maka ruang sampelnya ditulis S sama dengan himpunan yang terdiri dari anggota 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Pada percobaan melempar sebuah mata uang logam, bisa terjadi angka gambar atau S sama dengan A, G. Nah, ruang sampel biasanya dilambangkan dengan huruf besar S. Pada percobaan melempar sebuah dadu, jika A adalah kejadian muncul mata dadu bilangan genap, maka A akan muncul 2, 4, dan 6. Nah, jika B adalah kejadian muncul mata dadu bilangan prima, maka yang muncul adalah 2, 3, dan 5. Nah, jika C adalah kejadian muncul mata dadu yang merupakan faktor dari 12, maka C akan muncul 1, 2, 3, 4, dan 6. Pada percobaan melempar dua mata uang logam, jika P adalah kejadian kedua mata uang muncul angka, maka yang muncul adalah angka-angka. Jika Q adalah kejadian muncul satu angka dan satu gambar, maka yang akan muncul angka gambar dan gambar angka. Materi selanjutnya yaitu nilai peluang. Nilai peluang memiliki rentang dari 0 sampai dengan 1. Jika nilai peluang suatu peristiwa sama dengan 0, artinya peristiwa tersebut tidak pernah terjadi. Sedangkan jika bernilai sama dengan 1, artinya peristiwa tersebut selalu terjadi. Syarat nilai peluang. Yang pertama, peluang sebuah peristiwa memiliki rentang nilai antara 0 sampai 1. Dapat dituliskan dengan PA lebih dari sama dengan 0, kurang dari sama dengan 1. Yang kedua, total nilai peluang seluruh peristiwa dalam ruang sampel adalah sama dengan 1. Atau dapat dituliskan dengan sigma I sama dengan 1 sampai N, PAI sama dengan 1. Contohnya, seorang calon wali kota dengan nomor urut 1 memiliki peluang terpilih 2 kali lebih banyak daripada 3 calon wali kota lainnya yang memiliki peluang terpilih sama besar. Tentukan peluang terpilihnya salah satu calon dengan nomor urut lainnya. Nah, jadi peluang wali kota dengan nomor urut 2 atau PW2 sama dengan peluang wali kota dengan nomor urut 3 atau PW3 dan sama dengan peluang wali kota dengan nomor urut 4 atau PW4. Peluang wali kota dengan nomor urut 1 sama dengan 2 kali peluang wali kota dengan nomor urut 2. Maka peluang 3 dari wali kota 2 atau P3W2 ditambah 2 kali peluang wali kota 2 atau PW2 sama dengan 1. Maka P5W2 sama dengan 1. Jadi
PW2 sama dengan PW3 sama dengan PW4, yaitu sama dengan 1/5. Lalu ada juga peluang komplementer. Peluang komplement peristiwa A adalah peluang semua peristiwa selain peristiwa A dalam ruang sampel yang sama. Simbolnya itu dengan pangkat C atau pangkat -1. Jadi PA pangkat C atau PA pangkat -1. Nah, berdasarkan syarat nilai peluang yang menyatakan total nilai peluang dari seluruh peristiwa di ruang sampel yang sama adalah sama dengan 1, maka peluang peristiwa A ditambah peluang komplement dari peristiwa A sama dengan 1. Maka peluang komplement dari A yaitu sama dengan 1 dikurangi peluang dari peristiwa A. Contohnya, kartu bridge terdiri dari 52 kartu. Peluang terambil sembarang kartu selain kartu queen atau key adalah peluang komplement dari peristiwa terambilnya kartu queen yaitu sama dengan 1 dikurangi peluang dari peristiwa terambilnya kartu queen, yaitu karena ada 4 jadi 4/52, jadi sama dengan 48/52, atau disederhanakan menjadi 12/13. Peluang bersyarat. Dua kejadian A dan B dikatakan tidak saling bebas jika kejadian A dan B dapat terjadi secara bersama. Munculnya kejadian A mempengaruhi peluang terjadinya B dan sebaliknya. Jika A dan B dua kejadian bersyarat, maka pertama, peluang kejadian A dengan syarat kejadian B terjadi dahulu. PA dengan syarat B sama dengan PA dan B per PB. PB tidak boleh sama dengan 0. PA dan B sama dengan PB dikali PA dengan syarat B. Kedua, peluang kejadian B dengan syarat kejadian A terjadi dahulu. PB dengan syarat A sama dengan PA dan B per PA. PA tidak boleh sama dengan 0. PA dan B sama dengan PA dikali PB dengan syarat A. Contoh soal pertama, seorang siswa memiliki peluang lulus matematika 0,6 jika setelah ujian matematika ia mengikuti ujian bahasa Indonesia dan peluang lulusnya 0,7. Peluang siswa tersebut lulus ujian matematika dan bahasa Indonesia adalah peluang A sama dengan peluang lulus matematika sama dengan 0,6. Peluang B dengan syarat A adalah peluang lulus bahasa Indonesia setelah ujian matematika sama dengan 0,7. Peluang A dan B sama dengan peluang A dikali peluang B dengan syarat A sama dengan 0,6 dikali 0,7 sama dengan 0,42. Contoh soal kedua. Dua buah dadu dilempar undi bersama. Tentukan peluang muncul jumlah mata dadu lebih besar dari 9 dengan syarat pertama muncul 5. Ruang sampelnya adalah muncul mata dadu pertama 5. Yang anggotanya 5,1, 5,2, 5,3, 5,4, 5,5, 5,6. NS-nya sama dengan 6. Kejadian A adalah kejadian mata dadu berjumlah lebih dari 9 dalam ruang sampel tersebut. Jadi anggotanya adalah 5,5, 5,6. Peluang sama dengan NA per NS sama dengan 2/6, disederhanakan menjadi 1/3. Contoh soal ketiga. Dalam sebuah kotak terdapat 6 bola merah dan 4 bola putih. Jika sebuah bola diambil dalam kotak itu berturut-turut sebanyak 2 kali tanpa pengembalian, tentukan peluang yang terambilnya kedua-duanya bola merah. Peluang A, peluang terambilnya merah pada pengambilan pertama sama dengan 6/10. Peluang B dengan syarat A, P kedua merah dengan syarat pengambilan pertama sama dengan 5/9. Karena tidak ada pengembalian, jadi hasilnya tuh 5/9. P, A dan B sama dengan PA dikali PB dengan syarat A sama dengan 6/10 dikali 5/9 sama dengan 30/90, disederhanakan menjadi 1/3. Halo semua, kali ini kita akan membahas tentang distribusi peluang.
Apa itu distribusi peluang? Distribusi peluang adalah sebaran kemungkinan terjadinya variabel acak tertentu. Sedangkan variabel acak adalah peristiwa yang diharapkan akan terjadi, yang biasanya dilambangkan dengan X, atau suatu bilangan yang ditentukan oleh peristiwa yang dihasilkan dari eksperimen. Selanjutnya, distribusi peluang untuk variabel diskrit dibagi menjadi dua, di mana A, distribusi binominal, yaitu distribusi peluang untuk variabel random diskrit, mempunyai ciri sebagai berikut. 1. Setiap percobaan bersifat independen atau dengan pengembalian. Yang kedua, setiap percobaan tunggal menghasilkan dua kejadian atau dikotomos, yaitu gagal dan sukses. Sehingga peluangnya hanya ada dua, yaitu peluang sukses dilambangkan dengan P dan peluang gagal dilambangkan dengan Q, di mana jumlah P tambah Q sama dengan 1. Maka jumlah sampelnya hanya sedikit, di mana sampelnya tidak lebih dari 30, yaitu 1 sampai dengan 30. Dan rumusnya dapat kita lihat dengan digambar, di mana keterangannya X besar sama dengan variabel acak atau peristiwa yang diharapkan akan terjadi, dan X kecil sama dengan banyaknya peristiwa yang diharapkan, dan N banyaknya percobaan, P peluang sukses yang dihitung dari satu kali percobaan, dan Q sama dengan peluang gagal, di mana Q sama dengan 1 dikurang P. Selanjutnya yang kedua adalah distribusi position, yaitu distribusi peluang untuk variabel random diskrit yang mempunyai ciri-ciri sebagai berikut. Ciri-ciri dari distribusi position tidak berbeda dengan distribusi sebelumnya, yaitu setiap pencobaan bersifat independen atau dengan pengembalian. Yang kedua, setiap percobaan tunggal menghasilkan dua kejadian, yaitu gagal dan sukses, sehingga peluangnya ada dua, yaitu peluang sukses dan peluang gagal, di mana jumlah P tambah Q sama dengan 1. Peluang sukses biasanya sangat sedikit. Ukuran sampel atau populasinya sangat besar, yaitu N lebih besar dari 30. Maka, ukuran sampel ini yang membedakan distribusi position dan distribusi sebelumnya. Distribusi position biasanya juga disebut distribusi industri. Selanjutnya, distribusi peluang variabel kontinu. Sebaran peluang kontinu yang paling penting dalam bidang statistika adalah sebaran normal. Kurva yang dibentuk oleh sebaran ini disebut kurva normal. Distribusi peluang variabel kontinu mempunyai ciri-ciri sebagai berikut. A. Variabel acaknya dilambangkan dengan X dan nilainya menyebar normal dengan rata-rata sama dengan simpangan baku. Dan B. Variabel X mempunyai kurva simetris yang selalu berada di atas sumbu datar X dan akan memotong sumbu dasar X pada posisi tak terhingga. Untuk memudahkan perhitungan, dilakukan perubahan nilai dari X menjadi Z dengan menggunakan rumus sebagai berikut. Z sama dengan X dikurang rho per sigma, di mana keterangan Z sama dengan bilangan baku, rho sama dengan rata-rata populasi, dan sigma sama dengan standar deviasi populasi. Nilai Z akan mengikuti distribusi normal dengan rata-rata rho sama dengan 0, dan simpangan baku sigma Z sama dengan 1. Distribusi Z disebut distribusi normal baku. Luas daerah kurva normal baku untuk beberapa harga Z telah dihitung dan ditabelkan. Tabel ini disebut dengan tabel normal baku atau tabel Z, seperti pada gambar di bawah. Sekian yang dapat saya paparkan. Terima kasih. Baik, sekarang kita akan masuk ke dalam materi nilai harapan. Pengertian nilai harapan. Nilai harapan adalah sebuah konsep dalam statistik untuk membantu memutuskan apakah sebuah tindakan menguntungkan atau merugikan. Nilai harapan bisa digunakan dalam statistik numerik, berjudi, atau situasi lain yang melibatkan peluang, investasi bursa saham, atau dalam situasi lain yang bisa menghasilkan beberapa kemungkinan. Nilai harapan suatu peubah acak. Nilai harapan suatu peubah acak diskrit dapat dihitung dengan mengalihkan tiap nilai X1, X2, sampai Xn dari peubah acak X dengan peluang padanannya fx1, fx2, dan fxn.
dan kemudian jumlahkan hasilnya. Jika perubahan acaknya adalah kontinu, cara perhitungan nilai harapan masih sama dengan yang perubahan acak diskret, tetapi kita perlu mengganti penjumlahan dengan integral. Berikut adalah rumusnya. Ini adalah rumus untuk nilai harapan perubahan acak diskret, kemudian ini adalah rumus untuk nilai harapan perubahan acak kontinu. Sigmanya digantikan dengan integral untuk nilai harapan perubahan acak kontinu. Kemudian kita masuk ke dalam contoh soal. Ini merupakan contoh soal nilai harapan perubahan acak diskret. Hitung nilai harapan dari perubahan acak X yang mempunyai kemungkinan nilai 0 dan 1 dengan fx 0 sama dengan fx1 sama dengan setengah. Kemudian kita masukkan ke dalam rumus, EX sama dengan sigma 0 sampai 1 X dikalikan fx. 0 kalikan setengah ditambahkan 1 kali setengah, karena kemungkinan 0 dan 1-nya adalah setengah. Hasilnya adalah setengah. Kemudian kita masuk ke dalam contoh soal nilai harapan perubahan acak kontinu. Sebuah perubahan acak kontinu X memiliki FKP fx sama dengan 1/4 untuk 1 sampai 5 dan 0 selainnya. Tentukan nilai harapan perubahan acak tersebut. Pertama kita tuliskan dulu fungsi kepekatan peluang. Fx sama dengan 1/4 1 kurang dari X kurang dari 5, kemudian 0 selainnya. Kemudian kita gambarkan ininya, selangnya. Untuk selang dari min hingga 1, peluangnya fx-nya sama dengan 0. Kemudian untuk nilai 1 sampai 5, fx-nya adalah 1/4. Kemudian untuk 5 hingga tak hingga, fx-nya sama dengan 0. Nilai harapan perubahan acak X, kemudian kita masukkan ke dalam rumus, EX sama dengan integral min tak hingga 1 dikalikan dengan 0 dx. Kemudian ditambahkan dengan selang yang kedua, yang ini integral 1 sampai 5 dikalikan dengan 1/4 dx. Kemudian ditambahkan selang ketiga, integral 5 hingga tak hingga dikalikan dengan 0 dx. Kemudian hasilnya adalah 0 tambah 1/8 x kuadrat untuk batas 1 sampai 5 tambahkan 0. Kemudian hasilnya adalah 1/8 dikalikan dengan selisih 5 kuadrat dikurangi 1 kuadrat. Hasilnya adalah sebagai berikut, sama dengan 3. Sekian dari presentasi kelompok kami. Terima kasih.